Bacalah ini dengan tirakat begini dan begitu, maka dijamin semua yang engkau inginkan, semua yang engkau kehendaki akan terkabul. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, salam sejahtera. Saya awali dengan satu kalimat. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, maka saya bertawakal. Saya berserah diri kepada Allah. Karena segala daya kuasa hanya milik Allah jua. Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini di media sosial, bil khusus di YouTube, banyak sekali satu ajaran, tata cara doa, tata cara tirakat, yang mana untuk meraih dunia, mereka mengajarkan sesuatu yang berlebihan. Sebagai satu contoh, bacalah ini, maka dijamin 100% engkau akan kaya. Bacalah ini dengan tirakat begini dan begitu, maka dijamin semua yang engkau inginkan, semua yang engkau kehendaki akan terkabul. Bacalah surat ini, bacalah doa ini pada waktu tertentu, dengan jumlah tertentu, maka dijamin akan terkabul. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang yang mengajarkan hal seperti itu. Tapi logika saya berontak. Hati saya berontak. Bahwa dengan kata-kata dijamin atau dengan kata-kata pasti, itulah yang saya katakan berlebihan. Makanya kita perlu hati-hati dengan hal yang terpaparkan di situ. Dengan satu kesadaran bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu punya batas tertentu. Kita ambil contoh, kita di dunia ini menata kekayaan. Ketika kita bicara tentang kekayaan, kita ingin meraih kekayaan, menata kekayaan. Ketika kita bertanya kepada seseorang, jawaban yang kita terima itu tergantung dari tipikal yang kita tanya tersebut. Seorang yang ahli manajemen, mereka akan menasihati kita, perbaiki manajemenmu. Ketika engkau ingin menata kekayaan, meraih kekayaan dengan manajemen yang tidak benar, maka engkau akan gagal. Apapun yang terjadi, batas kita hanya bisa menata manajemen tersebut. Tapi masalah jadi kaya atau tidak, itu bukan kuasa kita. Kalau kita menata manajemen, terus kita berasumsi bahwa pasti, itu kita
pasti kaya maksud saya, itu berarti kita mengambil satu hal yang bukan kuasa kita. Semua manusia punya hokinya masing-masing. Kadang kita menata manajemen sudah begitu bagusnya, tapi nyatanya gagal juga. Mungkin ada satu sudut, satu titik yang membuat penataan kekayaan itu gagal. Karena memang kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sudut pandang manajemen, terus kita bisa menentukan hasilnya. Kalau kita bertanya kepada orang yang suka bekerja, mereka akan menasihati kita, bekerjalah dengan maksimal, maka akan mendapatkan hasilnya. Apapun yang terjadi, kita cuma bisa memaksimalkan kerja kita. Masalah hasil pun bukan kuasa kita. Kemudian kalau kita bertanya kepada mentor-mentor yang mengatakan, perbaiki otak bawah sadarmu. Kalau otak bawah sadarmu sudah engkau perbaiki, maka kita akan menjadi magnet rezeki. Belum tentu juga, karena hasil itu bukan kuasa kita. Kita ambil contoh sederhana, kita hanya bisa berdagang. Masalah ada orang beli atau tidak, itu bukan kuasa kita. Kita mendidik murid, masalah murid itu bisa jadi atau tidak, itu pun bukan kuasa kita. Kita dalam hubungan keluarga, kita ingin punya anak. Ya mungkin kita berusaha agar memiliki keturunan, tapi masalah hasil atau tidak, itu pun misterius. Maka dari itu, kita perlu memaksimalkan dari banyak sudut. Kerja yang maksimal, manajemen yang baik, nafsu yang terkendali, pikiran tertata, otak bawah sadar tertata, kemudian baru itu menjadi satu sistem yang nanti menentukan hasil selanjutnya. Dan kita tidak bisa menjamin, walaupun kita sudah melakukan itu. Terakhir, kalau kita bertanya kepada orang-orang yang pendoa, kalau engkau ingin kaya, doalah ini, lakukan tirakat ini dan itu, maka engkau akan kaya. Di situ kita bisa memaksimalkan doa kita dan memaksimalkan tirakat kita, tapi masalah hasil pun bukan kuasa kita. Karena dari awal tadi saya menyebutkan la haula wa la quwata illa billah. Lantas bagaimana kita mensikapi hal tersebut untuk menata kekayaan kita? Yang jelas, maksimalkan usahamu. Maksimalkan kerja, maksimalkan manajemen, maksimalkan daya pikir, maksimalkan kedisiplinan, maksimalkan ketelatenan, dan lain sebagainya menjadi satu usaha yang maksimal, dan maksimalkan doamu, maksimalkan tirakatmu. Setelah usaha dilakukan, doa sudah dipanjatkan, hal yang terakhir yang harus kita lakukan, pasrah. Seperti dikatakan Nabiullah Muhammad SAW, fa'idha azamta, ketika engkau berazam, fatawakal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Satu sudut yang saya soroti, ketika kita memanjatkan doa, maksimalkan doa kita, maksimalkan tirakat kita untuk mendukung doa-doa itu terkabul. Yang perlu kita jaga adalah proses pendekatan jiwa kepada Allah. Karena satu logika mengatakan, semakin engkau dekat dengan Allah, maka semakin dekat engkau dengan pengkabulan. Dan Allah pun berjanji, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Yang tetap harus kita jaga adalah proses pendekatan jiwa ini. Kita bertirakat,
yang kita utamakan adalah taqarruban, dekat kepada Allah. Dengan syahadat kita, zikir kita, sholat malam kita, sholat duha kita, yang kita kedepankan adalah semuanya itu untuk lebih dekat dengan Allah. Dan satu lagi, kita berdoa pun, kita harus sadari bahwa doa-doa yang kita panjatkan ini sebagai tangga-tangga pendekatan. Maka semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan membuka pintu hidayahnya. Waman jahadu fina, barang siapa bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyanahum subulana, mas pasti akan diberi petunjuk jalan-jalan itu. Maka di situ faman jahadu fina itu maksudnya adalah barang siapa bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri itu, lanahdiyanahum subulana itu Allah sendiri akan memberikan satu jalan pengkabulan. Jadi mohon maaf, jangan sampai tirakat kita, doa-doa kita, sholat-sholat kita itu kita suguhkan kepada Allah sebagai satu jalan penagihan. Apalagi yang sangat tidak boleh adalah jalan memaksakan kehendak kepada Allah. Itu semua adalah sebagai jalan mujahadah fina di dalam taqarruban kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Jadikanlah doa-doamu, jadikanlah tirakat-tirakatmu, jadikanlah ibadah-ibadahmu menjadi jalan pendekatan jiwa kepada Allah. Berarti tariqat lagi. Tariqat adalah memperjalankan jiwa, memperjalankan pribadi untuk dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kembali lagi ke konsep, bacalah ini dengan tirakat seperti ini, pasti akan dikabulkan. Nah, kata pasti inilah yang kita perlu hati-hati. Orang-orang yang menggunakan tirakatnya, doa-doanya untuk datang kepada Allah, menagih apa yang dia harapkan, memaksa apa yang diharapkan, dia akan terjebak dengan yang namanya kekufuran. Karena kalau kita mengatakan berdoalah ini, maka pasti akan dikabulkan. Berdoa dengan tata cara tertentu, maka kita menyembah doa. Bacalah ini, itu, pasti akan dikabulkan. Lah berarti kita menyembah bacaan-bacaan itu. Kita tetap harus menjaga tauhid, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Masalah hasil itu dalam kuasa la haula wala quwata illa billah, sudah bukan kuasa kita. Makanya watawakkal 'ala Allah, pasrahkan dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Semakin engkau dekat, semakin dekat dengan daya kekayaan Tuhan. Allah Maha Mulia. Semakin engkau dekat, engkau akan semakin dekat dengan kemuliaan Allah. Allah Maha Menolong. Semakin engkau dekat, maka semakin engkau dekat dengan Allah, maka semakin dekat engkau dengan pertolongannya. Allah Maha Rahman Rahim. Maka semakin dekat dengan Allah, maka engkau semakin dekat dengan Rahman Rahimnya Allah, welas asihnya Allah. Cukup itu saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup engkau dekatkan jiwamu pada Allah, maka mustajabah doamu. Dan semuanya itu milik Allah. Pengkabulan doa, pengkabulan usaha, itu semua milik Allah. Apabila engkau datang untuk menagih, engkau datang untuk memaksa Allah,
semakin engkau bertirakat, akan semakin besar keinginan dan harapanmu itu. Semakin engkau berdoa, semakin besar keinginan dan harapan itu. Dan justru itu bikin doa-doa kita yang kita panjatkan, tirakat yang kita lakukan panas. Membuat kita kering. Membuat kita hampa. Karena kita keburu nafsu. Kapan dikabulkan? Kapan diberi jalan? Tawakal pada Allah. Itu akan menjaga ranah ketenangan jiwa kita. Dan ketenangan jiwa itulah tempat keyakinan kita, iman kita bersemayam. Tidak akhirnya hilang karena emosi-emosi yang tak terkendali. Ketenangan jiwa itulah daya kita tetap bisa dekat dengan Allah. Dan disitulah kita dekat dengan pengkabulan-pengkabulan Allah yang memiliki dan maha menguasai daya pengkabulan itu. Intinya, berhati-hatilah ketika engkau berdoa. Kita perlu mawas diri, berintrospeksi, dan muhasabah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.